Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, saat ini Bapa kami kembali mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Bapa berkenan berbicara bagi kami. Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat pengertian untuk mengerti akan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Lalu kami mau hidup seturut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai ayat 15. Firman Tuhan katakan begini, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri,
karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara, tanpa kita sadari ada begitu banyak keinginan diri untuk menikmati hidup ini atau menikmati kesenangan dunia ini. Artinya begini, kita selalu ingin menikmati ini dan itu, apapun yang kita mau, ya. Pada akhirnya semua keinginan diri yang dipenuhi oleh hawa nafsu kedagingan itu membuat kita terseret, membuat kita terjatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, dalam kehidupan banyak orang percaya, seringkali kita temukan ada begitu banyak persungutan. Mungkin juga itu terjadi di dalam hidup kita sendiri, di dalam diri kita sendiri. Ya, kita seringkali bersungut-sungut ketika kita mengalami pencobaan hidup. Dan konyolnya, Tuhanlah yang menjadi pokok sasaran dari persungutan kita tersebut. Seringkali tidak sedikit orang yang mengungkapkan dengan perasaan yang marah terhadap Tuhan, kecewa terhadap Tuhan, atau mereka memilih untuk mundur meninggalkan Tuhan, seolah-olah semua yang terjadi di dalam hidup mereka, itu karena kesalahan Tuhan. Sebab Tuhan tidak mau menolong mereka untuk memenuhi semua keinginan diri mereka. Apa yang mereka mau tidak Tuhan penuhi. Inilah yang membuat banyak orang percaya begitu marah terhadap Tuhan, kecewa terhadap Tuhan, lalu mundur meninggalkan Tuhan. Nah, saudaraku, pertanyaan yang harus kita jawab sekarang adalah, yang berkuasa itu Tuhan atau kita? Kalau yang berkuasa itu Tuhan, maka kita harus tunduk sepenuhnya di dalam kedaulatan Tuhan. Bukan sebaliknya kita memaksa Tuhan untuk mengikuti setiap keinginan kita. Ini kan tindakan hidup yang konyol, saudaraku. Keadaan hidup seperti itulah, saudaraku, yang seringkali kita juga bisa mendengar orang berkata seperti ini, pencobaan yang Tuhan berikan kepadaku begitu berat. Atau ada juga yang berkata, saya sudah berdoa bertahun-tahun, tetapi Tuhan tidak menjawab doa saya. Sekarang persoalannya, isi doamu itu apa? Permintaannya apa? Permohonannya apa? Itu menyenangkan Tuhan atau tidak? Atau hanya untuk kepuasan dirimu sendiri? Disinilah kita harus belajar untuk terus mengoreksi diri, saudaraku. Kita harus bertanya, mengapa semua ini kita alami? Mengapa semua ini terjadi di dalam kehidupan kita? Disinilah kita harus mencari akar persoalan hidup yang kita hadapi itu ujungnya dari mana? Dimulai dari mana? Kalau itu terjadi karena keinginan diri kita, maka kita harus menyadari keinginan kita itu sesuai dengan keinginan Tuhan untuk kehidupan kita atau tidak. Ya, saudaraku, saudara perhatikan itu. Dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini seharusnya kita mengerti, bahkan kita menemukan jawaban atas semua persoalan hidup yang sedang kita hadapi saat ini. Yaitu bahwa yang pertama, perhatikan baik. Yang pertama, pencobaan yang terjadi dalam hidup kita saat ini ternyata semuanya itu lahir dari keinginan diri kita sendiri. Jadi bukan karena Tuhan. Ingat itu? Bukan karena Tuhan, tetapi dari keinginan diri kita sendiri. Yang kedua, Allah tidak pernah mencobai siapapun. Artinya, di sini kita bisa mengerti bahwa kitalah yang menciptakan pencobaan atas diri kita sendiri akibat daripada keinginan yang kita miliki, yang dipenuhi dengan
hawa nafsu kedagingan, saudaraku. Yang ketiga, kita harus sadar bahwa semua keinginan diri kita yang penuh dengan hawa nafsu kedagingan itu ya akan menggiring kita ke dalam bahaya. Perhatikan itu, semua keinginan diri kita yang dipenuhi dengan hawa nafsu kedagingan itu akan menggiring kita ke dalam bahaya. Kenapa? Firman Tuhan katakan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kapan itu terjadi? Setelah kita berada di balik kematian, saudaraku. Nah, disinilah kita bisa kembali mengingat bahwa kejatuhan manusia ke dalam dosa pada mulanya semuanya itu berawal dari keinginan diri, dari hawa nafsu diri. Jadi di sini kita harus sadar bahwa semua keinginan diri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan harus kita matikan dari dalam diri kita. Sebab jika tidak, maka keinginan itu akan melahirkan dosa. Akibat dosa itulah yang akan membuat kita terbuang ke dalam maut. Terbuang ke dalam maut itu tentu nanti setelah kita berada di kekekalan. Kita akan terbuang ke dalam api neraka. Dan saya selalu katakan api neraka itu tidak pernah padam. Ini adalah sebuah kengerian yang sangat dahsyat, saudaraku. Kita harus menyadari ini sebelum terlambat. Jangan menganggap sepele akan hal ini, saudaraku. Kita harus berubah untuk satu hal ini. Itulah kenapa firman Tuhan menasihatkan kita di dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, di sini kita bisa mengerti bahwa bejana hati kita tidak boleh diisi atau tidak boleh terisi dengan keinginan-keinginan diri yang penuh dengan hawa nafsu kedagingan. Sebaliknya, bejana hati kita harus terus diisi setiap hari dengan kebenaran Allah, supaya seluruh hidup kita akan dihiasi oleh kebenaran itu saja. Tidak ada yang lain lagi yang menghiasi hidup kita selain kebenaran Tuhan saja. Ya, kalau kebenaran Tuhan yang menghiasi bejana hati kita, maka kita akan berhati-hati dalam bertindak. Baik itu di dalam sikap, di dalam gerak pikiran, di dalam perkataan, perbuatan, ya, tindakan dan semua hal yang kita lakukan, kita akan sangat berhati-hati. Saudaraku, ketika kita sudah mengisi bejana hati kita dengan kebenaran setiap hari, lalu kalaupun ada pencobaan atau ada penderitaan hidup yang harus kita hadapi, maka dari penderitaan hidup itulah kita akan belajar hidup sama seperti Kristus telah hidup, di mana Tuhan Yesus belajar taat dari penderitaan yang ia hadapi saat yang mulia Tuhan Yesus Kristus masih hidup di dunia ini sama seperti manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yakobus pasal 1 ayat 12 firman Tuhan katakan begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Sekarang kita bisa mengerti bahwa taat dalam penderitaan itu akan membuahkan buah yang indah, yaitu buah kehidupan di kekekalan nanti. Cara hidup seperti inilah yang akan membuat kita tidak lagi mengingini apapun yang ada di dunia ini. Dunia dengan segala kesenangannya di mata kita akan menjadi pudar, sebab kerinduan kita, keinginan kita hanya satu, hidup menyukakan, menyenangkan hati Bapa di sorga dan melakukan semua kehendak-Nya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami disadarkan oleh firman-Mu bahwa selama kami masih hidup di dunia ini, kami harus benar-benar mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran dan kebenaran dan kebenaran, supaya kebenaran itulah yang menguasai hati dan pikiran kami, dan kami belajar hidup
seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa di sorga. Kami tidak mau mengisi hati kami lagi dengan berbagai keinginan-keinginan diri yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Karena kami tahu, seperti firman-Mu berkata, kalau keinginan itu akan melahirkan dosa, dan dosa itu akan melahirkan maut. Bapa, mampukanlah kami untuk hidup semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami mau berjuang untuk hidup semakin hari semakin kudus, semakin benar, dan hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah. Supaya kehidupan kami sampai pada akhirnya kami boleh ditemukan berkenan di hadapan Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami percaya Engkau akan memberkati kami. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.